Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita Hotel Angker di Aceh. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @penulismalam94. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita true story pengalaman dari 12 sudut pandang. Yang pertama bercerita dari Mimin Fitri saat ia dan 3 temannya jalan-jalan ke Aceh. Dan juga ada cerita dari atasan Mimin Marcel. Dan juga ada cerita dari atasan Mimin Marcel. Sebut saja Mbak Tika yang kala itu mendapatkan tugas di Aceh, tepatnya di daerah Banda Aceh. Nah, kisah horor apa saja sih yang mereka alami selama di Aceh? Sebelum kita simak ke cerita, ada baiknya kita doakan dulu ya buat para korban tsunami, agar arwah mereka senantiasa ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Ta'ala. Dan buat semua korban yang masih merasakan kepiluan mendalam akibat bencana alam tersebut, sekiranya Allah memberi ketabahan dan menggantikan apa yang hilang. Amin. Nah, yuk langsung kita masuk ke ceritanya. Cerita dari sudut pandang Mbak Fitri. Berlatar tahun 2017 bulan Maret. Setelah aku menyelesaikan kontrak pekerjaanku dari Taiwan, aku, Putri, Laras, dan Titi saat itu memilih memesan tiket pesawat ke Aceh untuk berliburan melepas penat selama 3 tahun merantau di negeri orang yang sangat melelahkan. Awalnya ide itu tercetus dari bibir Titik, sahabatku yang ku kenal dari agensi di sana. Titik mengajak kami untuk langsung berlibur merayakan selesainya kontrak selama 3 tahun di Taiwan. Ajakan Titik disambut hangat oleh Putri yang menyarankan destinasi liburan yang menarik di Bali. Namun, Laras menolak karena ia berkata, pernah liburan ke Bali saat diajak majikannya dahulu. Aku yang memang sebenarnya ingin langsung saja pulang ke kampung sempat menolak ajakan mereka. Tetapi karena termakan rasa solidaritas dan juga bujuk rayu ketiga temanku itu, akhirnya aku menurut saja maunya mereka berliburan. Gini aja, kamu kan mau destinasi liburan yang tempatnya belum banyak terjamah sama orang. Kayaknya kita ke Raja Ampat Papua aja yuk, ajak Laras. Ngaco kamu Laras, ke Raja Ampat itu mahal, yang ada uang kita habis dong buat liburan. Lagian aku takut aras kalau ke sana, bantah Putri. Karena banyak perdebatan antara Putri, Laras, dan Titik tentang kemana mereka akan berlibur, tiba-tiba muncul ide gila di otakku. Kalian cari liburan yang gak biasa dong, ke kota Aceh Darussalam aja gimana? Setidaknya kan pengalaman kita tuh jalan-jalan sampai dengan ujung Indonesia. Dan kita ke sana coba ala-ala backpacker deh, biar irit gitu. Kelakarku. Ternyata dengan sigap Titik segera browsing tempat-tempat wisata di kota Aceh tersebut. Titik menunjukkan beberapa lokasi yang sepertinya cocok untuk kami menghabiskan waktu berlibur. Lihat nih, ada banyak banget pantai-pantai bagus juga, dan sepertinya belum banyak pengunjungnya. Akhirnya, setelah perbincangan panjang, aku, Laras, Titik, dan Putri sudah membulatkan tekad untuk berlibur ke Aceh Darussalam. Setelah kami dipulangkan dari Taiwan, kami menginap 1 malam di hotel yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta untuk melepas penatnya perjalanan. Keesokan harinya, kami bertiga barulah memesan tiket pesawat langsung ke Banda Aceh. Sesampainya di sana, ternyata Titik yang sifatnya seperti navigator perjalanan langsung sigap menemukan hotel dengan harga yang miring untuk kami bertiga beristirahat. Sekitar pukul jam 7 malam, akhirnya kami berdua sampai di hotel yang di-booking oleh Titik. Beruntunglah kami, hotel itu bisa meminjamkan extra bed untuk Putri, karena dalam 1 kamar maksimal hanya untuk 3 orang. Kami bertiga langsung diantarkan oleh bellboy menuju kamar kami di lantai 2, nomor 21. Saat aku berjalan melewati koridor lantai 1 menuju tangga lantai 2, entah mengapa pundak dan kakiku terasa berat sekali, seperti ada yang memegangi. Derap langkahku perlahan mulai terseok, sehingga tak sadar ternyata aku sudah tertinggal sendiri di belakang 3 temanku
dan si bellboy di depannya. "Putri, Laras, Mbak Titi, tunggu aku dong. Kalian jalannya jangan cepat-cepat," ucapku setengah teriak. Namun entah mengapa, mereka seperti tidak sadar aku tertinggal di belakang mereka. Dengan langkah yang tertatih-tatih seperti sedang memikul beban berat. Aku yang penasaran sesekali melihat ke arah mata kakiku saat menaiki tangga, karena beban yang terasa langkah demi langkah menjadi semakin berat. "Astagfirullah, ya Allah ya Robbi," ucapku terkejut. Ternyata ada 2 tangan buntung yang memegang erat kaki kananku, dan sepasang tangan dengan setengah tubuh yang hancur tidak memiliki kepala. Aku yang ketakutan seketika memejamkan mata dan berdoa sebisanya untuk melawan rasa takut. "Kak, kakak nggak apa-apa? Kok masih di sini? Temannya tadi 3 orang sudah saya antar masuk kamar," tanya bellboy tadi yang keheranan melihatku terpaku di tangga gemetar hebat ketakutan. Oh, maaf Pak, kepala saya agak pusing sedikit tadi sewaktu melewati koridor lantai 1 dan juga menaiki anak tangga, jadi saya sejenak memejamkan mata, ucapku berbohong. Karena keramahan Bapak bellboy itu, akhirnya aku dituntunnya menuju ke kamar 21 yang letaknya di pojok sebelah kanan. Di sana Putri, Titi, dan Laras menatapku heran. Kamu kenapa, Taufik? Semaput ya?" tanya Mbak Titi. Aku hanya menggeleng lemas dan menjawab, "Mungkin masuk angin Mbak Titi, kan habis 2 kali perjalanan jauh di pesawat, Taiwan Jakarta terus Jakarta Banda Aceh." "Wes tenang wae, nanti kamu aku kerik Fit biar nggak semaput," timpal Laras. Putri pun langsung sibuk mengeluarkan persediaan obat-obatan yang masih tersisa di dalam tasnya dan memberikan kepada aku. Aku langsung meminum obat pereda sakit kepala. Aku mencoba berpikir positif jika saja aku hanya sedikit berhalusinasi, mungkin setelah mengalami lelah di perjalanan. Sepertinya aku tadi kecapean biasa. Semoga saja apa yang aku lihat tadi bukan kenyataan, batinku sambil menyiapkan pakaian dan bergegas untuk mandi. Kukucurkan air panas yang siap untuk membasahi tubuhku. Gemercik air shower membuat perasaanku agak sedikit tenang. Aku memejamkan mata dan mulai keramas karena sudah keras sekali. Tolong, tolong kami." Suara itu benar-benar terdengar jelas ada di telinga sebelah kananku, dan tidak hanya satu suara saja, melainkan seperti ada beberapa suara orang meminta tolong, dan retina kedua lengan tangan serta kedua kakiku merasakan kembali beban berat seperti ada yang memegang erat. Aku langsung teringat peristiwa tadi di tangga, dan seketika membuka mataku. Ku tengok kiri kanan, atas dan bawah, tidak ada apa-apa. Hanya shower hangat yang masih menggujur. Tanpa mau berpikir macam-macam, aku dengan agak sedikit tergesa-gesa menyelesaikan mandi malamku itu dan pergi keluar kamar. Aku bergantian dengan Putri yang meminta terlebih dahulu antri ke kamar mandi. Kulihat Laras terlelap di kasur. Putri dan Mbak Titi sedang menonton televisi. Sesekali ku tengok Laras yang sedang meronta-ronta tidurnya. "Mbak Titi, kayaknya Laras mimpi buruk. Takutnya kena tindihan nih, apa sebaiknya bangunin saja ya?" tanyaku kepada Mbak Titi. Anehnya, Mbak Titi hanya diam dan matanya fokus menonton TV seperti tidak ada kejadian apapun. Karena aku yang tidak tega melihat Laras tidur tidak nyenyak, akhirnya aku memutuskan untuk membangunkan Laras. Laras bangun," ucapku berkali-kali sambil menepuk pipinya pelan. Perlahan Laras membuka mata dan nafasnya tersengal-sengal. "Mbak Titi, tolong ambilkan air hangat dong buat Laras, Mbak," ucapku meminta tolong pada Mbak Titi. Laras menatapku aneh. "Kamu ngomong sama siapa, Taufik? Orang Mbak Titi nggak ada." Seketika aku terkejut dan menoleh ke arah tadi Mbak Titi duduk menatap kosong televisi. Memang tidak ada siapapun di situ. Baru saja aku melangkah ingin mengambil air mineral yang tersedia di meja hotel untuk Laras. Tiba-tiba Putri berlari dari kamar mandi berteriak dengan tubuh telanjang yang dipenuhi sabun. "Ah, tolong!" Sontak saja Laras dan aku kaget melihat tingkah Putri. "Put, kamu kenapa kayak orang kesetanan gitu sih? Ngageti aja loh.
bentakku kaget. Putri hanya merengek-rengek dan mengajak aku serta Laras melihat ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, tidak kulihat ada hal yang aneh. "Sudah Put, kamu mandi saja dulu, tapi pintunya nggak apa-apa dibuka. Kan masih kehalangin sama tirai kok, biar kamu nggak takut," ucapku menenangkan Putri. Dan akhirnya Putri melanjutkan kembali membilas badannya yang penuh sabun. "Hotel ini tuh angker, aku tadi kena tindihan Fit." Suara Laras kemudian sedikit membuatku penasaran, karena ia belum menceritakan mimpinya tadi. Laras bercerita, tadi dia sejenak merebahkan badan sambil menunggu aku mandi, tetapi Laras malah tertidur lelap. Di dalam tidurnya, Laras melihat ada gelombang air yang besar sekali dan sangat amat menyeramkan. Laras berusaha berlari, namun ia terkena gelombang besar itu. Tubuhnya terombang-ambing sampai dengan ke suatu daerah yang ketika Laras lihat, daerah itu sudah penuh dengan ribuan mayat bergeletakan. Laras pun merasa dikejar-kejar oleh potongan tubuh yang meminta tolong ditemukan dengan tubuh lainnya agar kembali utuh. Ternyata sekarang teror tidak hanya terjadi padaku, tetapi teman-temanku yang lainnya ikut terteror juga, ucapku membatin. Fit, kamu denger gak sih ceritaku? Kok malah melamun gitu?" bentak Laras yang kemudian mengagetkan aku. Iyalah, aku denger kok." Tak lama dari luar, ada suara ketukan dan suara gagang pintu yang dibuka secara paksa. Aku segera berlari keluar dan melihat ke sekitar, namun tidak ada siapa lagi. Kini aku mulai merasa sangat panik. Aku sudah tidak bisa menyembunyikan mimik wajahku yang ketakutan. "Fit, siapa itu?" tanya Laras dan Putri serentak dari belakang. Aku segera menutup kembali pintu dan berjalan ke belakang mereka. Tadi ada bellboy yang salah kamar," ujarku menutupi kenyataan karena tak ingin membuat Laras dan Putri semakin ketakutan. Setelah Putri mandi, kini giliran Laras yang mandi. Namun ia mengikuti cara Putri yang membuka pintu kamar mandi lebar-lebar dan tirai yang tertutup. "Fit, tadi di kamar mandi aku lihat ada seorang anak kecil, tetapi setengah wajahnya beneran gak ada ya, kayak dibelah gitu dan cuma setengah badan, makanya aku tuh langsung lari ketakutan." Aku yang memang dari awal sudah melihat dengan mata kepala sendiri, sudah tidak kaget mendengar ucapan Putri di kamar mandi. Setelah Putri meluapkan rasa takutnya, ia baru mulai sadar. Ternyata Mbak Titi sedari tadi keluar ingin meminta kopi, namun belum juga kembali. Mana ya Mbak Titi? Kok lama sih dia nggak kelihatan datang? Kecemasan kami mulai muncul. Saat Laras yang sudah selesai mandi pun kembali menanyakan keberadaan Mbak Titi. Setelah ditunggu-tunggu, Mbak Titi belum kelihatan juga. Akhirnya kami bertiga langsung menanyakan kepada resepsionis di lantai 1. "Oh, tadi teman kakaknya menanyakan arah pantry untuk menyuduh kopi. Terus saya arahkan beliau ke pantry yang kalau di sini lurus terus lewat tangga lalu belok kanan," ucap sang resepsionis sambil menunjukkan tangan ke arah yang dimaksud. Kami bertiga langsung berlari menuju tempat itu, dan ketika memasuki ruang pantry, tidak ada Mbak Titi di situ. "Aduh, kemana sih Mbak Titi ini? Mana HP-nya ditinggal di kamar lagi?" tanya Putri cemas. "Yuk coba kita keluar deh, barangkali ada Mbak Titi cari warung kopi di depan," jawabku. Ya sudah deh, kita coba saja. Aku sama Putri ke arah kiri ya, kamu sendirian gak apa-apa kan Fit ke arah kanan?" tanya Laras. Sebenarnya aku takut kalau harus berjalan malam sendiri ke tempat yang belum aku pahami. Cuma dengan cara berpencar seperti ini membuat segera menemukan Mbak Titi. Aku segera mengambil langkah ke arah berlawanan dengan Putri dan Laras. Sekitar 15 menit, aku berjalan cukup jauh, namun tak jua menemukan Mbak Titi. Saat ku ingin menyerah kembali ke hotel, aku melihat Mbak Titi ini sedang duduk di emperan warung kopi yang sudah tutup. Perlahan aku memastikan itu benar-benar temanku Titi yang sedang duduk sendirian dengan cermat mengamati pakaiannya. "Mbak Titi, Mbak, ayo pulang, ngapain kamu di sini sih?" ucapku sambil menepuk bahu Mbak Titi. Mbak Titi seperti orang yang terhenyak tersadar dari hipnotis. "Loh, saya di mana ini Fit?
Tadi sebelum ada kamu kok rame di sini? Belum selesai Mbak Titi berbicara, handphoneku berbunyi. Terlihat ada panggilan dari Putri. Aku dengan cepat mengangkat teleponnya dan mengabarkan jika Mbak Titi sudah ketemu. Merasa ada yang tidak beres, aku segera memopoh tubuh Mbak Titi yang sepertinya masih agak lemas kembali ke hotel. Nanti saja Mbak ceritanya pas sudah di kamar, ucapku. Sekembalinya ke kamar hotel, Mbak Titi wajahnya masih agak linglung. Aduh, kenapa kepala saya kok pusing banget ya? Bahkan saya kayak orang linglung gini, tanya Mbak Titi. Putri segera memberikan Mbak Titi ini minum, dan setelah tenang, Mbak Titi kemudian bercerita. Tadi kan saya mau cari kopi ke pantry, cuma saya diajak seorang pria tinggi tegap buat cari kopi gayo di depan. Nah, saya ikuti orang itu. Pokoknya jalan pun gak jauh loh, sekitar beberapa langkah, terus ada warung kopi yang ramai banget. Sewaktu ngopi-ngopi pun orang ini ramah dan ngobrol seperti biasanya. Cuma lama-kelamaan saya baru sadar, ternyata orang yang beli di warung kopi itu kok pucat semua dan tatapannya aneh. Terus saya gak sadar lagi, untungnya kamu datang Fit di saat yang tepat. Aku seperti keheranan mendengar pernyataan dari Titi, karena jarak antara hotel dan warung kosong tempat aku menemukan Mbak Titi ini bisa dibilang cukup jauh. Serta Mbak Titi merasa jika hanya sebentar perginya diajak oleh seseorang yang tidak dikenal, padahal kenyataannya Mbak Titi ini pergi selama 3 jam. Kejadian di luar nalar yang menimpa kami berempat membuat kami berniat untuk segera meninggalkan hotel itu keesokan harinya. Sudah, tenang, besokan kita memang mau berangkat ke Sabang di Pulau W, jadi kita nggak akan berpanjang di hotel angker ini lagi, ucap Mbak Titi menenangkan kami. Malam menyeramkan itu pun berlalu, dan segera kami pergi meninggalkan hotel untuk pergi ke pelabuhan Ule, Banda Aceh yang memakan waktu sekitar 1 jam. Setibanya di pelabuhan Ule, kami harus menerima kenyataan. Ternyata kapal feri yang mengangkut kami baru saja pergi. Kita nginep lagi deh di sekitar pelabuhan biar nggak telat besok pagi, ucap Laras. Ah, ide bagus tuh. Coba Mbak Titi, kamu kan navigator perjalanan. Kamu cek deh kira-kira hotel terdekat dari sini di mana ya? Seperti biasa ya, yang murah dan nggak angker, timpal Putri. Dengan kecepatan tangan Mbak Titi, ia dengan cepat sudah menemukan hotel yang dekat dengan pelabuhan Ule Banda Aceh. Hotel itu bisa dibilang cukup besar, walaupun kategorinya hanya homestay dengan fasilitas seadanya. Kami berempat merasa teror sudah berakhir dalam perjalanan liburan. Namun nyatanya, hotel kedua di Banda Aceh yang kami singgahi, tepat di sebelahnya adalah tempat kuburan massal korban tsunami. Awalnya semua memang berjalan dengan baik-baik saja. Saat malam menjelang, Putri mengalami kesurupan dan tiba-tiba lancar menggunakan bahasa khas daerah Aceh yang kami pun tidak tahu apa artinya. Mata Putri terbelalak berwarna putih dan kami yang panik memanggil salah seorang resepsionis. Pak, teman saya kesurupan dan kami semua nggak paham apa bahasanya. Tolong Pak, teman saya di kamar yang dari tadi menangis meraung-raung, ujar Mbak Titi panik. Di meja resepsionis, terlihat ada 2 orang pria yang berumuran sekitar 35 tahun, hanya saling pandang mendengar keluhan Mbak Titi. Oh, kesurupan. Di sini sih sudah tidak aneh bagi kami melihat tamu hotel yang kesurupan, karena di sekeliling homestay ini dahulu dibuat kuburan massal bagi korban tsunami. Mbak Titi rasanya bagaikan tersambar petir di siang bolong, lagi dan lagi menginap di hotel angker Banda Aceh. Mbak Titi dan Bapak resepsionis langsung menuju kamar kami dan berkomunikasi dengan Putri menggunakan bahasa Aceh. Kamu ini jangan ganggu terus tamu yang ingin menginap. Saya tahu kamu sebenarnya bukan korban tsunami, tapi kamu ini jin, suara si resepsionis membentak. Saya mau pulang, saya mencari suami dan anak saya. Tolong saya, sempurnakan saya, jawab Putri dengan suara yang parau. Baiklah, kami akan mendoakan kamu, tapi kamu jangan sekali-kali lagi datang. Ini bukan tempatmu.
Kemudian si resepsionis mengajak kami bertiga untuk bersama-sama mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah untuk arwah yang merasuki Putri. Putri yang perlahan sadar, ia bercerita jika ia melihat seorang ibu-ibu muda dengan perut yang mengandung sedang duduk di atas ayunan. Ibu muda itu tak hentinya menatap tajam ke arah Putri, dan setelah Putri memperhatikan dalam-dalam perut ibu itu, tiba-tiba terbelah menjadi dua karena ada sebuah seng besar menancap yang sangat amat mengerikan. Anehnya, saat Putri berteriak meminta tolong, tak ada siapapun yang mendengarnya sampai Putri tak sadarkan diri. Teror pun kini mulai beranjak kepada Laras. Saat ia sedang mandi malam, Laras melihat ada genangan darah di lantai kamar mandi. Laras sempat berteriak meminta tolong diambilkan pembalut, karena ia berpikir sedang berhalangan rutin pada hari itu. Baru saja aku memberikan pembalut itu, Laras menjerit dari kamar mandi karena melihat banyak potongan tubuh yang berceceran di kamar mandi. Akhirnya setelah kejadian Putri dan Laras, aku serta Mbak Titik sepakat untuk tidak mandi malam itu, dan kami mencoba tetap terjaga sampai esok pagi kami kembali ke Pelabuhan Ule. Sungguh, ini adalah pengalaman horor yang tidak akan pernah bisa aku lupain ya teman-teman, sewaktu di Banda Aceh. Beruntung saat di Sabang sudah tidak ada lagi hal-hal mistis yang mengganggu kami, dan keletihan kami pun terbayar oleh keindahan Pulau Weh, Sabang, serta keramahan orang-orang Aceh terhadap kami, wisatawan lokal di kala itu. Sudut pandang Mbak Titi. Siang itu, di kantorku diadakan meeting dadakan. Aku sebagai SPF Gudang, Mbak Tika manajer finance, dan Yanto manajer gudang, dan Anissa SPV accounting, serta direktur dan komisaris berkumpul untuk membahas pekerjaan di luar kota. Aku yang memang karyawan baru di perusahaan itu, baru mengetahui keadaan genting yang sedang melanda perusahaan tersebut, yaitu ada banyaknya kebocoran kasus korupsi di bagian keuangan maupun barang di beberapa titik wilayah. Hal tersebut terjadi karena orang audit pusat bekerja sama dan memberikan laporan palsu kepada atasan untuk menutupi para petinggi wilayah cabang yang menjual produk dengan harga tinggi dan hasilnya disetorkan dengan harga yang rendah dengan dalih tidak laku di pasaran dan harus dijual murah. Oh ya, perusahaanku ini bergerak di bidang supplier aksesoris handphone dan juga handphone import dari Cina. Jadi, di sini aku bisa mengambil kesimpulan, mereka yang ditugaskan di bagian cabang sebagai marketing menjadikan tempat kerja mereka ini sebagai ladang basah yang menguntungkan. Setelah ada perbincangan yang alot antara 3 divisi dan para petinggi, diputuskanlah aku untuk mensidak di wilayah Kalimantan, Balikpapan dan sekitarnya. Pak Yanto bagian wilayah Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya. Anissa bagian Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya, dan Mbak Tika harus sidak di bagian Banda Aceh. Saat Mbak Tika diberi kuasa untuk mensidak di wilayah paling barat Indonesia itu, Mbak Tika dengan lantang ia menolak. Sang direktur sempat menanyakan alasannya karena Mbak Tika sudah pernah berkunjung ke wilayah itu dan sudah mengenali seluk-beluk para pekerjanya. Mbak Tika tidak memberikan alasan pasti. Dia tetap menolak dan menitikkan air mata di ruang rapat. Keadaan rapat yang berubah menjadi tidak kondusif membuat Pak Yanto mengambil alih pekerjaan Mbak Tika di Aceh, dan Mbak Tika pun setuju jika ia harus melakukan sidak ke wilayah Jawa Timur. Akhirnya, para petinggi pun setuju dengan usulan tersebut dan meminta asistennya memesankan segera tiket pesawat serta penginapan untuk kami di masing-masing daerah. Setelah meeting usai, Mbak Tika langsung datang ke ruanganku dan Pak Yanto. Mbak Tika sangat berterima kasih karena Pak Yanto mau menggantikannya pergi ke Aceh. Mbak Tika sebenarnya ingin menceritakan apa yang menjadi alasan ia enggan ditugaskan ke Aceh selama kurang lebih 1 minggu. Namun, ia merasa sangsi jika para petinggi perusahaan akan percaya akan ceritanya yang di luar nalar. Jadi, ia lebih memilih bungkam. Aku yang melihat ada gelagat aneh dari Mbak Tika, sempat menerka-nerka apakah ada tindak kejahatan selama di sana,
Ataukah ada tindak pelecehan yang diterima oleh Mbak Tika? Duh, Sel, bukan itu masalahnya. Alhamdulillah semua tebakanmu salah dan jangan sampai dia terjadi. Kan sudah Mbak bilang tadi, kalau ini kasusnya di luar nalar manusia. Aku serta Pak Yanto saling tatap dan akhirnya kami spontan menjawab. Oh, berarti setan? Mbak Tika langsung mengangguk lemas dan tatapannya menjadi agak nanar. Pak Yanto yang penasaran langsung memburu Mbak Tika dengan berbagai macam pertanyaan seputar wilayah Aceh yang akan ia datangi nanti. Gini deh, aku ceritain ya pengalamanku tahun 2016 waktu itu, Pak. Biar Bapak dan Marcel jelas kenapa sih aku segitu enggaknya untuk menginjakkan kaki ke Aceh lagi. Aku benar-benar trauma. Mbak Tika mendekatkan kursi kantor yang ia duduki mendekat kepada kami berdua dan berbicara dengan agak berbisik-bisik. Awalnya Mbak Tika dan Rindi dengan senang hati menerima pekerjaan dinas pertamanya keluar daerah selama 1 minggu. Ya, mungkin ini pengalaman baru untuk Mbak Tika ke kota Aceh, sekaligus dirinya bisa berwisata kuliner sesudah beres tugas. Ibaratkan pepatah sambil menyelam minum air, itulah yang ada di benak Mbak Tika dan Rindi. Tetapi, bukannya keadaan menyenangkan yang mereka dapatkan, melainkan mendapatkan pengalaman horor perdana. Hal tersebut dikarenakan hotel yang biasa disewa oleh perusahaan sedang full book, dan si asisten menyarankan untuk menginap di hotel yang tidak kalah bagusnya dari hotel tersebut. Di hari H keberangkatan, Mbak Tika seperti mendapatkan pertanda. Di rumah Mbak Tika, tiba-tiba foto yang tergantung di ruang tamu mendadak menjadi bergeser miring. Mbak Tika yang melihat figura foto yang bergeser itu, ia segera mengadu kepada sang ayah. Nak, semoga di perjalananmu tidak apa-apa ya. Bapak khawatir kok bisa tiba-tiba figura fotomu bergeser miring sendirinya, padahal tidak ada angin. Ucap ayah Mbak Tika disambut oleh ibu Mbak Tika yang seperti merasakan ada pertanda yang sama. Semoga tidak ada apa-apa ya nak di jalan. Ini, kamu bawa tasbih kecil ibu. Ibu biasa menguntai tasbih berzikir ketika perasaan ibu sedang kalut dan sebelum ibu mau tidur. Mbak Tika mengambil tasbih itu dan ia selipkan di kantong sweaternya. Segera Mbak Tika berpamitan kepada ayah dan ibunya dan segera menaikkan taksi online yang sudah siap menunggu untuk mengantarnya ke bandara. Aku ndak apa-apa kok Pak, Bu. Doakan Tika ya mau dinas di luar kota. Ibu dan Bapak hati-hati di rumah. Nanti Tika kabari kalau sudah sampai sana. Ucapannya sambil melambaikan tangan. Setibanya di bandara, sudah ada Rindi dan Ibu Vero yang menunggu. Tak lama mereka pun masuk ke dalam pesawat. Selama di perjalanan, Mbak Tika sudah melupakan kejadian yang ia lihat di rumah. Dan ia asyik berbincang-bincang dengan Rindi serta Ibu Vero sampai mereka mendarat di Banda Aceh. Karena hari sudah semakin siang, mereka bertiga memutuskan untuk drop barang di hotel yang sudah direservasi dan langsung menuju kantor cabang sampai dengan pukul 10 malam. Mereka yang sudah lelah bekerja dan penatnya perjalanan seharian langsung diantar oleh supir perusahaan ke hotel untuk beristirahat. Hotel megah berbintang 4 itu dari luar terlihat terang, namun berbanding terbalik saat berada di dalam hotelnya. Hanya lampu redup dan meja resepsionis pun dibiarkan kosong. Saat mereka melewati koridor, tiba-tiba bulu kuduk Mbak Tika merinding, dan dari belakang telinganya ada hembusan nafas manusia. Seketika Mbak Tika menoleh ke belakang, namun tidak ada sesiapa di belakang Mbak Tika. Hembusan nafas yang berat itu kini semakin jelas pula terdengar oleh Mbak Tika. Dan berkali-kali ia menolehkan pandangannya ke belakang seperti diikuti oleh seseorang tepat di belakangnya. "Kamu ini kenapa sih, Tik?" tanya Ibu Vero aneh dengan perilaku Mbak Tika sering menoleh ke belakang saat berjalan menuju kamar. Enggak apa-apa Bu, cuma kok kayak ada orang di belakang saya," jawab Mbak Tika pelan. "Sudah Bu, cuma perasaan saja kali," jawab Rindi sambil memeluk pinggang Mbak Tika untuk menenangkan. Baru beberapa langkah kemudian, Mbak Tika mendengar suara orang yang berjalan dengan menginjak genangan air. Cipiak, cipiak. Sontak saja Mbak Tika langsung bertanya kepada Rindi,
"Rindi, apa kamu dengar suara kayak orang jalan di genangan air gitu?" Pertanyaan Mbak Tika dijawab ketus oleh Ibu Vero. "Sudahlah, Tik, kamu istirahat, jangan banyak berhalusinasi." Sambil ia membuka pintu kamar hotel yang berseberangan dengan kamar Mbak Tika serta Rindi. Mbak Tika tidak mau banyak berkomentar lagi. Ia merasa percuma saja ia bercerita kepada Ibu Vero yang terkenal dingin dan ketus itu. Mbak Tika langsung merebahkan badan setelah ia masuk kamar, dan Rindi masuk kamar mandi untuk bebersih. Saat Mbak Tika rebahan, dari ekor matanya, ia melihat seorang pria yang tidak terlihat wajahnya, sedang berjongkok menghadap ke tembok membelakangi tubuh Mbak Tika. Mbak Tika langsung terhenyak dan mengucek-ngucek kedua matanya, berharap yang ia lihat itu tidaklah nyata. Mbak Tika yang kaget, ia mengambil air minum di dalam tasnya dan menyalakan TV untuk mengusir rasa mencekam. Untuk beberapa saat, suasana horor perlahan mencair. Mbak Tika ingat, ia menelepon ayah ibunya untuk mengabari dirinya baik-baik saja, dan sudah sampai di hotel. Dari seberang sana, Mbak Tika yang asyik berbincang dengan ibu ayahnya, diganggu oleh suara misterius yang ikut berbicara di telepon. Tolong. Suara berat bariton laki-laki yang membuat Mbak Tika berkali-kali terdiam di sela perbincangan. "Pak, Bu, maaf, saya mau istirahat dulu. Besok saya lanjut ya teleponnya. Lagian ini sudah malam. Bapak dan Ibu juga istirahat ya. Jangan banyak pikiran. Kan Tika sudah sampai hotel," ucapnya tak lama itu menutup telepon. Di tengah rasa kepanikan Mbak Tika, lagi dan lagi, telinga kanannya seperti merasakan ada nafas berat manusia. Mbak Tika yang mulai ketakutan, dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari luar kamar. Dengan sisa tenaga, ia berjalan dan membuka pintu kamar hotel. Namun tidak ada orang di sana, melainkan hanya lampu redup koridor. Pandangan Mbak Tika tertuju oleh bekas tapak kaki yang basah, dan ada banyak genangan air di sekitar luar kamarnya. Setelah ditelusuri, tapak kaki yang basah itu mulai nampak dari arah tangga dan berakhir tepat di depan kamar Mbak Tika. Melihat ada hal ganjil, Mbak Tika segera menelepon resepsionis hotel untuk meminta tolong membersihkan bekas tapak kaki yang basah serta genangan air di sekitar kamar. Karena saat itu sudah hampir pukul 11 malam, para pekerja cleaning service sudah tidak ada dan menunggu keesokan harinya baru akan dibersihkan. Mbak Tika keheranan, masa ada orang yang basah-basahan jalan di koridor hotel, benaknya. Tak lama Rindi yang baru selesai mandi menghampiri Mbak Tika yang sedang berdiri mematung di luar kamar. "Bu, kok ngelamun sih?" Kamu Rindi, kamu sini. Kamu lihat kan ini ada banyak bekas tapak kaki basah dan genangan air?" tanya Mbak Tika memastikan. Rindi menelan ludah. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada hal yang aneh mulai terjadi. Mereka berdua kembali masuk kamar dan saling bertatapan. Rindi kemudian mulai bercerita jika sedari tadi ia mandi seperti ada yang memperhatikan di sudut kamar mandi. Namun Rindi masih bisa menepis rasa takut itu dan segera menyelesaikan mandinya. Rasa lelah Mbak Tika sepertinya sudah mengalahkan rasa takutnya. Mbak Tika memaksakan mandi malam itu, dan ketika ia mandi, ia kembali mendengar suara orang meminta tolong dan merintih-rintih tidak karuan. Bukan hanya satu suara, melainkan ada banyak sekali suara yang berdengung di telinganya meminta tolong. Mbak Tika yang sudah tidak kuat, takut gemetaran merasa diganggu oleh yang tidak kasat mata. Ia langsung meraih handuk dan melilitkan ke tubuhnya. "Rindi, saya izin pakai baju di sini ya. Gak kuat lama-lama di kamar mandi. Rasanya lutut saya lemas," ucap Mbak Tika. Setelah selesai berpakaian, Mbak Tika kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Ia melihat Rindi sedang asyik membelakanginya sambil bermain handphone. Dan saat Mbak Tika melihat ke salah satu sudut kamar, nampak ada kuntilanak yang menempel di dinding dan melihat tajam ke arah Rindi, serta mulutnya mengecap-ngecap seperti melihat hidangan lezat di depan mata. Mbak Tika langsung menutup mata dengan kedua tangannya, dan perlahan-lahan
Ketika ia membuka mata, sosok menyeramkan itu hilang. "Rindi, kita gabungin yuk kasurnya. Saya nggak bisa tidur nih," pinta Mbak Tika merengek. "Iya bu, tadinya juga Rindi mau minta buat digabungin, cuma sungkan sama ibu. Rindi risih bu, seperti ada yang ngelihatin terus," jawab Rindi bergetar. Malam itu, Mbak Tika benar-benar dibuat hampir terjaga sepanjang malam. Ia mengambil tasbih yang diberikan oleh sang ibu dan bersikir sampai akhirnya berhasil terlelap tidur. Pukul 3:30 pagi, Mbak Tika terbangun karena mau ke kamar mandi. Ia sengaja tidak menutup pintu kamar mandi karena takut. Mbak Tika mendengar dari kamar mandi, Rindi anak buahnya yang seperti mengikau dan merancau tidak jelas. "Bu, geser dong bu, saya sempit tidurnya. Terus berat nih bu, peluk saya terus." Karena penasaran, Mbak Tika melihat dari pantulan bayangan di cermin kamar ke arah tempat tidur dan langsung menjerit sejadi-jadinya, "Rindi!" Sontak saja Rindi langsung terbangun dan berlari ke arah kamar mandi. Mbak Tika hanya diam dan menyelesaikan buang hajatnya minta ditemani oleh Rindi. Peluh jagung mulai berjatuhan dari wajah Mbak Tika karena baru saja ia melihat kuntilanak yang menindih tubuh Rindi. "Rindi, tadi saya lihat ada kuntilanak nih di badan kamu. Serius, Rin?" ucap Mbak Tika terbata-bata. Rindi yang mendengar hal itu langsung loncat memeluk Mbak Tika. "Ah bu, jangan takut-takutin saya dong bu. Rindi lagi hamil muda soalnya nih. Rindi takut diganggu kuntilanak." Mbak Tika ingat dirinya memiliki peniti yang agak cukup besar yang ia pakai untuk mengaitkan jilbabnya di dalam tas dan diberikannya kepada Rindi. "Rindi, kamu kenapa nggak bilang sih lagi hamil muda? Sekarang kamu keluar kota jauh-jauh, takutnya kamu kecapean loh, Rin. Saya khawatir sama kesehatan kamu dan calon bayinya. Sekarang peniti ini kamu kaitkan di baju kamu. Jangan sampai terlepas. Kuntilanak dipercaya takut sama peniti." Rindi kemudian mengikut saran dari Mbak Tika, dan pagi itu mereka berdua tetap terjaga sampai dengan terdengar suara azan subuh. Di kantor cabang, Mbak Tika dan Rindi mulai tidak fokus bekerja, sehingga berulang kali Ibu Vero harus menegur mereka. Saat beristirahat makan siang, salah satu karyawan kantor cabang berbahasa basi menanyakan di mana hotel mereka tinggal dan juga bagaimana kesan pertamanya menginjakkan kaki di Banda Aceh. Ibu Vero yang terkenal dingin, ketus dan pendiam, saat itu mulai asyik bercerita seperti tidak biasanya. Ia benar-benar menunjukkan antusiasnya berada di Banda Aceh. Namun berbanding terbalik dengan Mbak Tika dan Rindi yang menjawab seperlunya saja dengan nada lemas. Di tengah percakapan, si karyawan perempuan, sebut saja namanya Khotijah, tiba-tiba menanyakan sebuah pertanyaan kepada mereka. "Kalian bermalam di hotel es itu apa aman dan baik-baik saja? Soalnya hotel itu bisa dibilang angker loh." Ibu Vero hanya menggeleng dan tertawa mendengar pertanyaan Khotijah. Setelah selesai makan siang, Ibu Vero langsung berlalu menuju ke toko oleh-oleh yang berada tepat di sebelah rumah makan. Rindi yang melihat Ibu Vero sudah berlalu, ia memburu pertanyaan kepada Khotijah. Rindi pun bercerita jika Mbak Tika dan dirinya diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Khotijah mengangguk dan bercerita jika memang hotel tersebut terkenal angker karena sewaktu bencana tsunami Aceh, beberapa mayat sempat masuk ke dalam hotel karena derasnya hantaman arus laut tsunami. Dan setelah dievakuasi, ada pun tamu hotel yang meninggal di tempat karena belum sempat menyelamatkan diri. Khotijah pun menanyakan kenapa Mbak Tika dan kawan-kawan tidak menginap saja di hotel yang biasa direservasi oleh perusahaan. Nasi sudah menjadi bubur. Mbak Tika dan Rindi pun pasrah dirinya berada di hotel itu selama 1 minggu. Setelah mereka pulang kembali ke hotel sekitar pukul 8 malam, Rindi yang terlihat pucat kembali meminta duduk di ruang depan hotel untuk mencari angin dan memesan secangkir susu hangat. Karena tak tega membiarkan Rindi sendirian berada di lantai 1, akhirnya Mbak Tika memutuskan untuk duduk menemani Rindi. Mbak Tika melihat sekeliling hotel terlihat tegang dengan lampu penerangan redup.
Ada semilir angin yang tiba-tiba terasa di tengkuk Mbak Tika membuatnya merasa tidak nyaman. Mbak Tika melihat Rindi masih perlahan-lahan meminum secangkir susu hangatnya yang baru disajikan. Ia mengurungkan niatnya untuk segera ke kamar mereka di lantai 3. Di saat bersamaan, Mbak Tika jelas mendengar suara bariton yang tidak asing di telinganya. "Tika, sini. Tika, sini. Tolong." Entah mengapa Mbak Tika seperti terhipnotis dengan suara itu, dan perlahan ia berjalan beberapa langkah keluar hotel mengikuti si sumber suara. Mbak Tika tertegun melihat seorang pria yang pernah ia lihat di kamar sedang jongkok dan kepalanya tertunduk membelakangi dirinya. Pria itu terlihat sangat basah kuyup dan tetesan air terlihat mengalir dari tubuhnya. Saat Mbak Tika ingin menghampiri, Rindi menepuk bahunya. "Bu, kok kamu ngelamun di luar? Ayo masuk, nanti kamu kedinginan, Bu. Saya juga sudah mau selesai nih minum susunya." Suara Rindi mengagetkan Mbak Tika. Saat Mbak Tika melihat kembali ke arah lelaki itu, ternyata ia sudah lenyap. Mbak Tika hatinya mulai kalut. Ia menerka siapa lelaki yang baru saja ia lihat. Apakah itu sosok korban tsunami? Namun Mbak Tika mencoba menepis perasaan yang mengganjal hatinya dan kembali masuk hotel. Mbak Tika yang mendadak wajahnya pucat dan panas, dibopoh oleh Rindi menuju ke kamar hotel. Saat berjalan, Mbak Tika mendengar kata lain selain tolong. Mbak Tika menghentikan langkahnya dan menatap Rindi. "Rindi, kamu dengar nggak? Ada suara lelaki barusan." Rindi menggelengkan kepalanya dan malah merengek. "Bu, jangan nakutin Rindi. Rindi takut, Bu. Ibu mah dengerin yang horor-horor aja nih." Mendengar Rindi yang sangat ketakutan, Mbak Tika mengurungkan niatnya bercerita tentang apa yang ia lihat barusan di luar hotel. Baru saja beberapa langkah memasuki kamar, tubuh Mbak Tika terasa berat sangat dan tiba-tiba tak sadarkan diri. Ia seperti bermimpi melihat lelaki bertubuh tegap berkisar umur 28 tahun yang terus melambaikan tangannya padanya dan berkata, "Perumoh lon sayang," sambil meluk tubuh Mbak Tika erat. Mbak Tika yang risih karena tidak mengenal siapa lelaki itu, meronta-ronta dengan kuat mencoba melepaskan dekapannya. Saat Mbak Tika melihat lagi ke arah lelaki itu, lelaki tersebut wajahnya kini menjadi pucat pasi dan wajahnya bengkak membiru. Lelaki itu terus berusaha mengejar Mbak Tika, dan Mbak Tika berlari entah kemana tujuannya. Yang terpenting, ia bisa kabur dari sosok menyeramkan itu. Ketika Mbak Tika berlari, kakinya tersandung sesuatu hingga ia terjatuh. Mbak Tika melihat apa yang baru saja menyandung kakinya. Ternyata di sekitar banyak kumpulan kantong jenazah dan bau busuk mulai menyeruak di hidung Mbak Tika. Mbak Tika yang sudah kalut ketakutan, ia memanjatkan doa dan meminta keselamatan kepada Sang Pencipta. Seketika itu pula, Mbak Tika tersadar di sekelilingnya sudah ada banyak orang. Rindi segera memberikan air mineral untuk menenangkan Mbak Tika yang baru tersadar. 2 orang pekerja hotel itu berkata jika Mbak Tika kerasukan oleh korban tsunami yang mencari istrinya. Kebetulan wajah Mbak Tika mirip dengan istrinya yang selama ini ia cari. Arwah penasaran itu tidak bisa kembali ke alamnya karena masih penasaran, belum mengikhlaskan kematiannya, serta rasa duka kehilangan istri yang baru dinikahinya. Tak lama setelah membubarkan diri dan Ibu Vero hanya berkata ketus, "Duh, kamu ini bisa profesional gak sih? Masa keluar kota kesurupan?" Mbak Tika yang sudah tidak tahan dengan sikap ketus Ibu Vero mulai membalas ucapannya dengan nada tinggi. "Ibu kenapa sih kok ketus banget sama saya? Apa jangan-jangan ibu ada kong kali kong ya dengan petinggi manajer cabang pusat? Heran saya sama ibu." Ucapan Mbak Tika tidak digubris oleh Bu Vero yang berlalu pergi ke kamarnya. Rindi dengan sigap memberi Mbak Tika paracetamol karena mendadak keningnya panas serta tubuhnya bergetar menggigil kedinginan. Mbak Tika bercerita jika tubuhnya merasa sangat berat dan tak lama ia kehilangan kesadaran. Mbak Tika menyebutkan secara pasti kesurupan yang ia alami di malam itu sampai dengan menjelang azan subuh keesokan paginya.
Karena kondisi Mbak Tika yang tidak memungkinkan untuk bekerja, ia berada di hotel untuk beristirahat sendiri, dan Rindi berangkat ke kantor cabang bersama Ibu Vero dengan komando Mbak Tika melalui sambungan telepon. Keesokan harinya, Mbak Tika mendapatkan telepon dari pusat jika dirinya tidak profesional bekerja saat ditugaskan keluar kota karena absen. Mbak Tika yang merasa bersalah, semampunya ia menguatkan diri bekerja ke kantor cabang walaupun dengan kondisi yang lemah. Yang membuat Mbak Tika merasa trauma adalah selama 1 minggu berturut-turut, ia selalu dimimpikan oleh hal yang menyeramkan dan si lelaki misterius itu. Tidak hanya mimpi, namun Mbak Tika juga mengalami kesurupan selama 5 hari berturut-turut, sampai dengan ia menyelesaikan tugas keluar kotanya. Setelah ia pulang, kondisinya mendadak drop sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis jika Mbak Tika terkena tifus. Rindi sendiri masih bekerja di perusahaan sampai dengan 7 bulan kemudian, dan akhirnya Mbak Rindi resign karena ingin fokus pasca kelahiran anak pertamanya. Untuk Ibu Vero sendiri, masih tetap bekerja di perusahaan itu sampai dengan akhir 2018. Beliau ini tiba-tiba mendadak resign setelah tercium ada banyak kebocoran korupsi. Pengalaman menyeramkan Mbak Tika benar-benar menyisakan trauma yang mendalam karena ia melihat makhluk menyeramkan yang sama sekali belum pernah ia lihat. Dan juga sampai kesurupan berkali-kali hingga puncaknya Mbak Tika harus dirawat di rumah sakit karena keadaannya drop. Mbak Tika pun turut mendoakan si almarhum lelaki misterius itu agar ia mau kembali pulang dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Pelajaran penting dari cerita horor Mbak Tika ini, sejatinya manusia menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Baik dan buruk, hidup dan mati, rezeki serta jodoh. Hingga ketika Allah menghendaki mencabut atau mengambil apa yang ada pada diri kita, senantiasa kita mengikhlaskan dan tidak berlarut dalam kesedihan. Dan mungkin pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah kejujuran dalam bekerja. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai pun akan tercium juga. Banyak orang pintar, tetapi sedikit saja yang memiliki kejujuran dalam bekerja. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.